Halo Sobat Gema, perkenalkan kami dari kelompok 14 dengan Kakak Fasil, Mufiddin Rizal Mahendra. Di sini kami akan membahas beberapa poin dari Sustainable Development Goals, yaitu Clean Water and Sanitation, Responsible Consumption and Production, Climate Action, Life on Land, Peace, Justice, and Strong Institution. Pembangunan yang berkelanjutan atau SDGs yang keenam adalah menjamin ketersediaan air bersih dan sanitasi yang layak. Akses terhadap air bersih dan sanitasi yang memadai sangat penting bagi kehidupan manusia, lingkungan, dan juga pembangunan yang berkelanjutan. Lalu, apa aja sih tujuan dari SDG 6? Tujuan dari SDG 6 adalah 1. Meningkatkan akses terhadap air minum yang layak. 2. Meningkatkan sanitasi yang layak untuk semua. 3. Mengurangi pencemaran air dengan menurunkan tingkat polusi limbah. 4. Meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor. Nah, di Universitas Negeri Jakarta atau UNJ, penerapan air bersih dan sanitasi layak dapat dilakukan dengan cara memasang filtrasi air untuk menyediakan air minum langsung dari keran, guna mengurangi air kemasan plastik dan juga mendukung program ramah lingkungan, teman-teman. Nah, kalau dari teman-teman ada yang nanya, filtrasi air itu apa sih? Filtrasi air itu adalah proses penyaringan air untuk menghilangkan partikel padat, bakteri, dan juga zat-zat kimia berbahaya di dalam air sehingga air menjadi bersih dan aman untuk dikonsumsi atau digunakan. Universitas Negeri Jakarta juga menyediakan fasilitas air bersih yang bermanfaat untuk berbagai kegiatan seperti mencuci tangan, berwudu, serta keperluan buang air besar maupun kecil, dan kegiatan lainnya. Ada beberapa langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk menjamin ketersediaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk yang lainnya. Diantaranya adalah 1. Mengakhiri buang air besar sembarangan dan menyediakan akses ke sanitasi dan kebersihan yang layak. 2. Pengelolaan air limbah dan penggunaannya kembali dengan aman. 3. Tingkatkan efisien menggunakan air dan pastikan pasokan bersih. 4. Menerapkan pengelolaan air, sumber daya air terpadu. 5. Melindungi dan memulihkan ekosistem yang berhubungan dengan air. Poin SDGs yang akan kita bahas kali ini adalah Ensure Sustainable Consumption and Production Patterns, yang artinya memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan. Hal ini merupakan kunci untuk mempertahankan kehidupan generasi sekarang dan mendatang. Latar belakang Responsible Consumption and Production. Pertumbuhan ekonomi global dan peningkatan populasi telah menyebabkan peningkatan signifikan dalam konsumsi sumber daya alam. Hal ini telah memberikan tekanan besar kepada lingkungan, termasuk degradasi ekosistem, hilangnya keanekaragaman hayati, dan perubahan iklim. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengubah cara kita memproduksi dan mengkonsumsi barang dan jasa. Selanjutnya, saya akan membacakan tujuan utama dari Responsible Consumption and Production. Yang pertama, meningkatkan efisiensi sumber daya. Di tujuan yang pertama ini, kita memastikan bahwa proses produksi menggunakan sumber daya secara lebih efisien untuk mengurangi limbah dan polusi. Yang kedua, mengurangi limbah yang dihasilkan oleh masyarakat dan industri melalui peningkatan daur ulang, pengolahan limbah yang lebih baik, dan penggunaan yang berbahaya. Yang ketiga, mendukung gaya hidup yang berkelanjutan dan mendorong masyarakat untuk mengadopsi pola konsumsi yang lebih bertanggung jawab, termasuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, mengurangi konsumsi yang berlebih, dan lain-lain. Universitas Negeri Jakarta memiliki tempat pengelolaan sampah sendiri dalam rangka menjalankan program Zero Waste. Singkatnya, Zero Waste merupakan program untuk tidak menghasilkan sampah dengan cara mengurangi kebutuhan, menggunakan kembali, mendaur ulang, bahkan membuat kompos sendiri. Jadi tujuan mereka adalah melaksanakan the 10-year framework programs on sustainable production
and consumption patterns. Melaksanakan the 10-year framework of programmers and sustainable consumption and production patterns dengan semua negara mengambil tindakan dipimpin negara maju dengan mempertimbangkan pembangunan dan kapasitas negara berkembang. Penerapannya, pemerintah perlu menerapkan dan menegakkan kebijakan serta peraturan yang mencakup langkah-langkah seperti menetapkan target untuk mengurangi produksi sampah, mempromosikan praktik ekonomi sirkular, dan mendukung kebijakan pengadaan yang berkelanjutan. Ekonomi sirkular. Ekonomi sirkular adalah sistem ekonomi yang bertujuan untuk menghilangkan limbah dan penggunaan sumber daya secara terus-menerus. Berbeda dengan model ekonomi linear yang tradisional, seperti produksi, konsumsi, dan pembuangan. Ekonomi sirkular berusaha untuk membuat siklus yang berkelanjutan di mana produk, bahan, dan sumber daya lainnya tetap dalam siklus penggunaan selama mungkin. Tujuan utamanya adalah untuk menciptakan sistem yang lebih efisien dan ramah lingkungan dengan cara mengurangi kebutuhan untuk mengekstraksi sumber daya baru. Yang B adalah produk bersih. Produksi bersih. Produksi bersih adalah pendekatan yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan energi dalam proses produksi, sekaligus mengurangi limbah dan emisi polusi. Ini mencakup semua tahap produksi, mulai dari perolehan bahan baku hingga produksi akhir, hingga distribusi produksi akhir. Produksi bersih menekankan penggunaan teknologi yang ramah lingkungan dan praktik produksi yang berkelanjutan. Yang C adalah label hijau dan sertifikasi. Label hijau dan sertifikasi lingkungan adalah sistem yang digunakan untuk menandai produk atau layanan yang diproduksi atau disediakan dengan cara yang lebih ramah lingkungan. Sertifikasi ini biasanya dilakukan oleh lembaga independen yang menilai apakah produk tersebut memenuhi standar tertentu yang berkaitan dengan kelestarian lingkungan. Tantangan dan peluang. A. Tantangan. Banyak perusahaan masih mengadopsi model produksi tradisional yang tidak berkelanjutan, dan konsumen seringkali tidak menyadari dampak dari pilihan konsumsi mereka. B. Peluang. Peningkatan kesadaran akan pentingnya keberlanjutan didukung oleh kebijakan pemerintah dan inovasi teknologi, memberikan peluang besar untuk mencapai konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Saya akan menjelaskan tentang pentingnya SDG 12. Yang pertama yaitu mengurangi tekanan pada sumber daya dengan mengadopsi konsumsi dan produksi yang lebih bertanggung jawab. Kita dapat mengurangi tekanan pada sumber daya alam yang terbatas. Yang kedua yaitu mengurangi emisi dan polusi produksi yang lebih efisien dan penggunaan teknologi ramah lingkungan dapat mengurangi emisi gas rumah kaca dan polusi, yang merupakan penyebab utama perubahan iklim. Dan yang terakhir adalah meningkatkan kesejahteraan sosial konsumsi dan produksi yang berkelanjutan dapat menciptakan lapangan kerja baru, mendukung pembangunan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup. Aksi iklim mengacu pada upaya dan strategi yang ditujukan untuk mengurangi dan beradaptasi terhadap perubahan iklim. Aspek diantaranya adalah yang pertama, ada mitigasi. Mitigasi merupakan kegiatan mengurangi emisi gas rumah kaca melalui langkah-langkah seperti beralih ke sumber energi yang telah terbarukan. Yang kedua ada adaptasi, yaitu melakukan penyesuaian terhadap sistem dan praktik untuk meminimalkan dampak negatif perubahan iklim. Yang ketiga ada perjanjian internasional, yaitu berpartisipasi dalam rangka global seperti Perjanjian Paris yang menetapkan target untuk mengurangi emisi dan mendukung upaya aksi iklim di seluruh dunia. Yang keempat, kebijakan dan regulasi. Menerapkan undang-undang dan regulasi yang mendorong praktik berkelanjutan dan mengurangi jejak karbon. Yang terakhir atau yang kelima, kesadaran publik dan pendidikan, yaitu meningkatkan kesadaran tentang perubahan iklim dan mendorong tindakan individu serta komunitas yang berkontribusi pada masa depan yang berkelanjutan. Sekian dari saya. Tujuan ke-13 SDGs yaitu Climate Action menyerukan tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya. Setiap negara di dunia merasakan dampak perubahan iklim yang disebabkan oleh peningkatan emisi gas rumah kaca dan pemanasan global. Untuk mencapai hal ini diperlukan pengurangan emisi gas rumah kaca secara signifikan dan penerapan praktik berkelanjutan secara luas. Dengan melakukan hal ini, kita bertujuan untuk 1. Mengurangi kejadian cuaca ekstrim, kenaikan permukaan laut, dan hilangnya keanekaragaman hayati. 2. Memastikan kelestarian habitat dan spesies alami. 3. Meminimalkan risiko kesehatan,
kerawanan pangan, dan gangguan ekonomi. Kali ini saya akan menjelaskan beberapa poin yang sudah dilakukan oleh universitas terhadap perihal climate action. Yang pertama adalah pengurangan emisi. Pengurangan emisi ini bertujuan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca melalui pengurangan energi terbarukan, efisiensi energi, dan praktik berkelanjutan. Jadi tujuannya adalah untuk tidak terlalu banyak menggunakan energi-energi supaya lapisan ozon tetap terjaga. Poin yang kedua adalah adaptasi, yaitu mempersiapkan dan menyesuaikan sistem pada infrastruktur untuk menghadapi dampak perubahan iklim, seperti kenaikan permukaan laut dan cuaca ekstrim. Seperti yang kita tahu, tidak gampang untuk menebak apa saja yang akan terjadi ke depannya oleh alam. Maka dari itu kita harus mempersiapkan dan menyesuaikan sistem pada infrastruktur-infrastruktur yang sudah ada untuk menghadapi dampak perubahan iklim. Oke, poin yang ketiga adalah diadakannya penelitian dan pendidikan terhadap sumber daya manusia, yaitu meningkatkan pemahaman tentang perubahan iklim dan solusi potensial melalui penelitian dan pendidikan, supaya tidak terjadi salah persepsi kepada climate action ini, dan diadakannya penelitian dan juga pendidikan terhadap para mahasiswa-mahasiswa universitas. Universitas seringkali terlibat dalam semua aspek ini, baik melalui penelitian akademis, pengajaran maupun praktek. Pada Kamis 24 Juni 2021 pukul 13 sampai dengan 15 waktu Indonesia Barat, Program Studi Magister Manajemen Lingkungan Pascasarjana UNJ bekerja sama dengan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu untuk menyelenggarakan webinar nasional dengan tema Blue Carbon on Climate Change Action secara daring. Seminar nasional ini bertujuan untuk mendiskusikan regulasi-regulasi yang berkenan sektor karbon biru sebagai bagian dari aksi perubahan iklim. Yang kedua, untuk memperoleh pandangan, perspektif, saran dari para pihak mengenai kontribusi pada sektor karbon biru untuk aksi perubahan iklim. Dalam sambutannya, Bupati Pulau Seribu mengatakan saat ini terdapat 3 ekosistem yang berpotensi sebagai karbon biru, yaitu mangrove, padang lamun, dan kawasan payau. Karbon biru merupakan upaya untuk mengurangi emisi karbon dioksida sehingga bisa memitigasi pemanasan global dan perubahan iklim dengan cara menjaga keberadaan hutan bakau, padang lamun, rumput laut, dan ekosistem pesisir. Profesor Siono mengatakan mangrove Indonesia ini dinobatkan sebagai tanaman penyelamat bumi dari kehancuran krisis iklim. Di Indonesia memiliki 3,2 juta hektar mangrove dan 3 juta hektar padang lamun. Dengan ekosistem seperti itu, mangrove dan padang lamun Indonesia menyimpan 17% cadangan karbon global. Oleh karena itu, pengelolaan ekosistem yang baik itu sangatlah penting. UNJ juga turut ikut serta dalam melaksanakan climate action di Muara Gembong, Bekasi, Jawa Barat. Dosen dari Program Studi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga atau PKK Universitas Negeri Jakarta melakukan aksi mitigasi perubahan iklim di Muara Gembong, Bekasi, Jawa Barat. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan ketahanan keluarga di tengah dampak perubahan iklim yang dirasakan masyarakat setempat, seperti seringnya terjadi banjirop akibat kenaikan permukaan air laut. Aksi mitigasi ini melibatkan sosialisasi tentang adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, pelatihan pembuatan kompos dan mikroorganisme lokal, serta penanaman pohon dalam pot daur ulang dari limbah plastik. Selain itu, masyarakat diajak untuk mengelola sampah rumah tangga dengan menerapkan konsep zero waste, yaitu reduce, reduce, reuse, and recycle, dan terakhir yaitu ROT. Langkah-langkah ini juga didukung oleh upaya peningkatan ketahanan pangan melalui pemanfaatan lahan pekarangan untuk menanam padi, sayuran, dan buah-buahan. Kegiatan ini melibatkan tokoh masyarakat dan ibu-ibu PKK dengan harapan bahwa kesadaran dan tindakan nyata dari masyarakat dapat dimulai dari rumah untuk menghadapi tantangan perubahan iklim, demi terciptanya ketahanan dan kesejahteraan keluarga di masa depan. Mengapa aksi iklim ini penting? Yang pertama, tentu untuk mencegah pemanasan global, melindungi ekosistem,
meningkatkan kesehatan dan ketahanan pangan. Perubahan iklim bukan hanya tentang angka atau statistik. Ini tentang kehidupan nyata yang terpengaruh setiap hari. Petani kehilangan panen mereka, keluarga kehilangan rumah mereka karena banjir, spesies-spesies punah, dan ekosistem runtuh. Dampak ini dirasakan di seluruh dunia, tetapi mereka yang paling rentan adalah yang paling sering menanggung beban paling berat. Tapi kita tidak perlu pasrah. Climate action adalah semua langkah yang kita ambil untuk melawan perubahan iklim. Ini melibatkan pengurangan emisi gas rumah kaca, beralih ke energi terbarukan, melindungi hutan, dan memulihkan ekosistem. Ini juga tentang perubahan gaya hidup kita, memilih transportasi yang ramah lingkungan, mengurangi penggunaan plastik, dan mengkonsumsi secara bijak. Kita semua punya peran, dari pemerintah hingga individu. Setiap langkah kecil yang kita ambil bisa berdampak besar. Kita bisa mengurangi jejak karbon kita dengan lebih sadar dalam mengkonsumsi energi, mendukung produk lokal, dan mendaur ulang. Generasi muda memiliki kekuatan untuk mendorong perubahan, menjadi advokat untuk masa depan yang lebih berkelanjutan. Masa depan bumi ada di tangan kita. Dengan bekerja sama, kita bisa memastikan bahwa rumah kita tetap layak untuk generasi mendatang. Ayo, bersama-sama kita ambil tindakan untuk iklim, karena bumi yang kita jaga hari ini adalah bumi yang akan kita wariskan di masa depan. Pengertian apa itu Life on Land? Life on Land atau ekosistem daratan adalah nama tujuan pembangunan berkelanjutan SDG ke-15 yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB. Apa yang dimaksud dengan ekosistem daratan? Ekosistem daratan itu sendiri adalah ekosistem yang berada di wilayah daratan, suatu pulau yang meliputi komponen kehidupan flora, fauna, dan abiotis yang saling berinteraksi dalam suatu kesatuan sistem. Tujuan nomor 15 dari 17 tujuan SDGs adalah melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati. Dalam rangka mencapai tujuan nasional ekosistem daratan pada tahun 2030, ditetapkan 12 target yang diukur melalui 25 indikator. Target-target tersebut terdiri dari tata kelola kehutanan, konservasi dan keanekaragaman hayati, melestarikan dan memanfaatkan nilai ekonomi hayati, menegakkan hukum bidang lingkungan hidup, karantina hewan dan tumbuhan, serta keamanan hayati hewan dan nabati. Sasaran adanya SDGs ini untuk tahun 2030 meliputi melestarikan, memulihkan, dan menggunakan ekosistem air tawar dan daratan secara berkelanjutan. Lalu, memerangi penggurunan. Lalu, merehabilitasi lahan dan tanah yang terdegradasi. Lalu, melestarikan ekosistem pegunungan. Lalu, mengakhiri perburuan liar dan perdagangan spesies fauna dan flora yang langka dan dilindungi. Lalu, mengelola hutan secara berkelanjutan. Lalu, menghentikan dan membalikkan degradasi lahan dan habitat alam, serta menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati. Kira-kira apa saja ya yang telah dilakukan oleh mahasiswa UNJ untuk mencapai program Life on the Land ini? Mari kita simak. Yang pertama, pada tahun 2021, mahasiswa KMPA Eka Citra UNJ mengadakan Green Campaign. Green Campaign itu sendiri merupakan kegiatan penanaman tunas pohon yang diselenggarakan di UNJ. Selain kegiatan penanaman tunas pohon, mahasiswa KMP Eka Citra UNJ juga membagikan botol minum pada peserta yang mengikuti kegiatan Green Campaign dengan tujuan untuk mengurangi penggunaan botol plastik sekali pakai. Yang kedua, pada tahun yang sama, mahasiswa dari KMPA Eka Citra UNJ melakukan pelatihan penanaman hidroponik dengan mengusungkan tema Grow Your Own Food yang bertepatan dengan Hari Pangan Sedunia. Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan agar peserta pelatihan dapat menanam sendiri bahan makanan di rumah dan sebagai wujud aksi pelestarian alam lingkungan perkotaan. Dan beberapa upaya yang bisa dilakukan oleh masyarakat sekitar untuk menjalankan poin SDGs Life on Land ini adalah diantaranya yang pertama yaitu jangan menggunakan pestisida. Yang kedua, untuk menjaga keaslian tanah, janganlah menggunakan bahan-bahan kimia untuk
bercocok tanam. Lalu yang ketiga, masyarakat bisa menjadi sukarelawan di organisasi atau tempat penampungan hewan jalanan. Karena dengan cara tersebut, masyarakat bisa membantu melestarikan spesies hewan yang hampir punah. Lalu, masyarakat dihimbau sekali untuk menyebarkan awareness tentang SDGs ini. Lalu, yang terakhir, salah satu caranya adalah dengan mengikuti campaign-campaign yang di dalamnya terdapat SDGs. Peace, Justice, and Strong Institutions adalah salah satu dari 17 tujuan pembangunan berkelanjutan yang ditetapkan oleh PBB. Dan berikut adalah definisi dari beberapa komponennya. Yang pertama adalah peace, yaitu perdamaian. Hal ini mengacu kepada penciptaan masyarakat yang aman dan bebas dari konflik, kekerasan, juga peperangan. Dan ini mencakup upaya untuk mengurangi kekerasan dan konflik bersenjata serta menciptakan kondisi yang mendukung perdamaian dan keamanan secara langgeng. Tujuan ini berfokus pada menciptakan kondisi di mana perdamaian, keadilan, dan institusi yang kuat dapat berfungsi bersama untuk membangun masyarakat yang berkelanjutan dan inklusif. Pada dasarnya, perdamaian adalah prasyarat yang mendasar bagi pembangunan sosial dan ekonomi. Tanpa perdamaian, masyarakat seringkali dilanda konflik, kekerasan, dan ketidakstabilan yang dapat menghambat kemajuan dan mengakibatkan hilangnya nyawa dan sumber daya. Namun, karena tingginya tingkat kekerasan bersenjata dan ketidakamanan mempunyai dampak yang merusak terhadap pembangunan suatu negara. Maka, kekerasan seksual, kejahatan, eksploitasi, dan penyiksaan merupakan hal yang lazim terjadi di mana terdapat konflik atau tidak adanya supremasi hukum. Jika kita abai akan hal ini, sudah pasti ketidakamanan dapat merusak terhadap pembangunan suatu negara, mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, dan seringkali menimbulkan keluhan yang berkepanjangan di kalangan masyarakat. Kekerasan juga berdampak pada kesehatan, perkembangan, dan kesejahteraan anak, serta kemampuan mereka untuk berkembang. Hal ini menyebabkan trauma dan melemahkan inklusi sosial. Apa yang bisa kita lakukan saat ini adalah menggunakan hak kita untuk meminta pertanggungjawaban pejabat terpilih, kebebasan informasi, dan berbagi pendapat dengan perwakilan terpilih, serta mempromosikan inklusi dan rasa hormat terhadap orang-orang yang berbeda etnis, agama, gender, orientasi seksual, atau pendapat yang berbeda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arga Fatgam. Di sini saya ingin menjelaskan salah satu upaya yang telah dilakukan UNJ dalam memberantas korupsi. Ya, salah satu upaya yang telah dilakukan Universitas Negeri Jakarta adalah mengadakan tuntutan pemberantasan korupsi atau KPK oleh BASIS pada tanggal 27 September 2021. Kasus ini mengenai tindak pidana korupsi bansos yang belum usai hingga pada kasus penerbitan SP3 untuk tindak pidana korupsi LBI. Salah satu efek dari revisi RUU KPK mengenai persoalan adanya peraturan di dalam peraturan komisi yang mengatur tes wawasan kebangsaan atau TWK menjadi dasar penilaian uji kelayakan pegawai KPK menjadi ASN. Banyaknya kecacatan formil dalam pemutusan kebijakan hingga pelaksanaan teknis tes. Sebuah negara memerlukan generasi penerus bangsa yang mampu berpikir kritis dan bertindak cepat dalam menangani masalah yang dihadapi negara. Oleh karena itu, mahasiswa memiliki peran yang sangat penting dalam memajukan negaranya karena mereka merupakan generasi penerus bangsa. Sekian dan terima kasih.